Ya, pasca tragedi Kanjuruhan, FIFA tidak memberi sanksi namun justru memberi dukungan Indonesia terkait pembenahan sepak bola. Silaturahmi politik Puan Maharani dan Erlangga Hartarto berlangsung hari ini di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Tim Puslapor Mabes Polri hari ini gelar olah TKP robohnya tembok MTS N19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ya, halo pemirsa, tim gabungan tim independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan kini tengah berada di Malang, Jawa Timur guna melanjutkan investigasi pasca tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 130 orang. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya, tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang menjadi sorotan dunia. Meski demikian, FIFA tidak memberi sanksi dan justru memberi dukungan penuh kepada Indonesia terkait pembenahan sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter. Ya, anggota tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan, Doni Monardo melakukan investigasi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur bersama tim TGIPF mendalami sejumlah temuan fakta penyebab tragedi kemanusiaan itu. Ya, dalam investigasi tim terjun langsung mendalami sejumlah fakta seperti pintu 12 dan 13 yang tertutup hingga menyebabkan 131 korban jiwa dan ratusan lainnya mengalami luka. Investigasi di lokasi ini berlangsung tertutup bagi media. Pihaknya kini tengah mencari fakta lain seperti pemeriksaan 32 CCTV yang saat ini telah disita pihak kepolisian sebagai barang bukti. Hasil investigasi ini nantinya akan dikumpulkan bagi TGIPF untuk mengambil kesimpulan. Temuan yang pertama, kita menyaksikan bahwa ternyata pintu, terutama pintu 12, 13 ini dalam kondisi yang tertutup. Nah, kami sedang mengumpulkan data-data dan akan segera mengundang para pihak yang berada dan bertanggung jawab untuk mengamankan pintu-pintu tersebut. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini pasca tragedi Kanjuruhan, sudah ada rekan Nata Arman di Stadion Kanjuruhan. Nata, bagaimana investigasi sejauh ini berlangsung? Ya, baik Gino dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk update sampai dengan saat ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak
tim independen yang tadi sudah melakukan kunjungan ke sini, yang mana mengatakan ada pernyataan yang berbeda dengan pernyataan dari supporter yang selamat, yang mana pihaknya menyebutkan bahwa untuk pintu yang diduga terkunci ini tidak dilakukan penguncian, hanya saja yang tertutup yakni pintu besar, sedangkan yang hanya dibuka untuk akses mereka keluar masuk ini pintu yang kecil atau anak pintunya. Namun apabila kita bandingkan dengan statement dari pihak korban yang selamat mengatakan bahwa ketika insiden berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2022, yang mana ketika pasca pertandingan antara Arema FC melawan dengan Persebaya, yang setelah itu terjadi kerusuhan atau penembakan gas air mata ke tribun, ini banyaknya dari para saksi yang korban yang selamat ini mengatakan bahwa memang pintu sangat terkunci, sehingga dari beberapa supporter menjebol ventilasi udara untuk mereka bisa keluar dari lokasi tersebut. Dan untuk itu juga dari pihak polisi juga sampai dengan saat ini masih melakukan pendalaman terkait dengan pemeriksaan 32 CCTV yang ada di kawasan stadion ini. Namun yang saat ini sedang didalami yakni CCTV di pintu 3, kemudian 9, 10, 11, 12, dan juga 13, karena di pintu itulah yang disebutkan bahwa telah banyak sekali menelan korban jiwa. Dan untuk saat ini suasana pada sore hari di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur terpantau masih banyak sekali masyarakat yang datang untuk memberikan doa dan juga ucapan duka yang sangat mendalam. Bahkan tidak hanya warga Malang saja, namun dari pihak supporter lain juga seperti Persebaya atau Bonek Mania yang memang dulunya terkenal dengan rivalnya, sampai dengan saat ini juga masih berdatangan untuk memberikan rasa ucapan duka yang sangat mendalam dan juga membacakan doa serta tabur bunga. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Juno. Baik, Nata, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, kita masih ke informasi terkait ini, pemirsa. Kapolri telah mengumumkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan. Salah satu tersangka panitia pelaksana Abdul Haris meminta polisi membuka rekaman CCTV Stadion Kanjuruhan untuk mengungkap siapa yang menutup pintu 12 dan 13 tempat banyaknya korban jiwa, karena semestinya semua pintu stadion dibuka 10 menit sebelum pertandingan usai. Tim penyidik Polri resmi menetapkan 6 orang tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan setelah memeriksa puluhan saksi, termasuk supporter, aparat, hingga panitia penyelenggara pertandingan. Para tersangka tersebut adalah Direktur Utama LIB Ahmad Hadian Lukita, panitia pelaksana Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema Suko Sutrisno, Kabakops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman, serta Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Sementara terkait pintu 12 dan 13 Stadion Kanjuruhan yang tertutup saat supporter berdesakan hendak keluar pasca penembakan gas air mata oleh aparat, pada briefing sebelum pertandingan dimulai, panitia pelaksana Arema FC Abdul Haris menyatakan bahwa pihaknya telah meminta semua pintu dibuka 10 menit sebelum pertandingan berakhir. Ketika briefing, Pak Suko juga saya sampaikan, Pak Suko, ini adalah kabinet, tolong semua pintu dipastikan nanti terbuka. 80 menit sebelum pertandingan atau 10 menit sebelum pertandingan usai, pintu harus dibuka. Abdul Haris siap bertanggung jawab jika dianggap lalai, namun dirinya meminta agar keadilan ditegakkan dengan membuka rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, LPSK mendatangi Satreskrim Polres Malang untuk mendampingi Kelvin, remaja pengunggah video tragedi Kanjuruhan yang sempat viral di media sosial. Kelvin sempat diperiksa di Satreskrim Polres Malang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendampingi Kelvin, seorang pria yang diisukan diculik pada Senin lalu akibat mengunggah video Aremania yang berdesakan di pintu 13 di media sosial. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menuturkan, kronologis Kelvin dijemput polisi pada Senin 3 Oktober lalu yang diperiksa dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menyayangkan tidak adanya surat panggilan saat Kelvin diperiksa. Ini menemani Kelvin untuk mengambil handphonenya yang kemarin sempat dipinjam oleh penyidik. Bahwa Kelvin ini punya hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Kalau diminta keterangan, ya sebaiknya ada surat panggilan. Sementara itu hingga kini ada 10 korban dan saksi terkait tragedi Kanjuruhan yang meminta perlindungan kepada LPSK.
Pihak LPSK sejauh ini sudah berkomunikasi dengan kelompok supporter dan rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya, 6 tokoh lintas agama Kabupaten Malang Jumat sore menggelar doa bersama di Stadion Kanjuruhan. Mereka berdoa dan melakukan tabur bunga di Monumen Kepala Singa untuk mendoakan ratusan korban tragedi Kanjuruhan. Yang kami hormati, di tengah-tengah kita sudah hadir para tokoh. 6 tokoh lintas agama Kabupaten Malang menggelar doa secara bergantian di areal Monumen Kepala Singa Jumat sore. Mereka bergiliran membacakan doa menurut agama masing-masing untuk ratusan korban tragedi Kanjuruhan. Doa ini digelar tepat 7 hari menurut hitungan penanggalan Jawa pasca tragedi tersebut. Di Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita ini diinisiasi oleh teman-teman dari lintas agama memang. Untuk kegiatan ini tujuannya adalah satu, untuk memberikan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, khususnya Aremania, Aremanita yang kemarin menjadi korban begitu acara yang ada di sini. Usai doa bersama, para tokoh lintas agama ini menabur bunga di Monumen Kepala Singa. Tak hanya itu, umat Hindu juga melakukan ruatan di sekitar Stadion Kanjuruhan bertujuan untuk membuang keburukan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.